Banyak orang dapat melalui masalah dalam kehidupan rumah tangganya bersama dengan pasangan hidupnya. Namun, beberapa dari mereka memilih untuk menyerah dan memutuskan untuk berpisah. Tentu, banyak alasan yang menjadi pertimbangan ketika seseorang memutuskan untuk bercerai. Salah satunya adalah karena telah terucap kata talak. Apa sih sebenarnya talak itu? Yuk kita bahas. Jadi, pengertian talak dalam istilah fikih adalah melepaskan ikatan atau pelepasan ikatan dengan menggunakan kata-kata yang telah ditentukan. Melansir buku Hukum Perceraian oleh Muhammad Syaifuddin, talak secara bahasa berarti melepas atau bebas. Dalam artian istilah, talak yakni melepas hubungan pernikahan dengan menggunakan lafaz talak atau sejenisnya. Lalu, bagaimana hukum talak? Hukum talak terbagi menjadi 4. Yang pertama, hukum talak menjadi wajib. Ia dikenakan apabila terjadi prahara antara suami istri yang tidak dapat diselesaikan dan jalan satu-satunya hanya dengan talak. Kemudian, talak yang diharamkan. Hukum ini berlaku jika suami misalkan mencerai istri yang sedang haid atau menceraikannya dalam masa suci dan telah menjalankan kewajibannya dengan baik. Kemudian yang ketiga, hukum talak yang dianjurkan atau mustahab. Hukum ini akan berlaku jika seorang istri mengabaikan kewajibannya kepada Allah Subhanahu wa taala seperti salat. Contoh lainnya adalah seperti saat istri tidak menerima kondisi ekonomi sang suami, maka talak dianjurkan. Kemudian yang keempat yaitu makruh. Apabila tidak ada alasan jelas, padahal kehidupan rumah tangganya baik-baik saja, kemudian suami menjatuhkan talak, maka hukumnya menjadi makruh. Setelah hukum talak, terdapat juga macam talak, yaitu yang pertama sunnah. Suami menalak istrinya dengan satu talak dan istri tidak dalam keadaan haid dan pada masa suci belum melakukan hubungan badan. Yang kedua bid'ah, yaitu menceraikan istri dalam keadaan haid atau hamil atau nifas. Yang ketiga berdasarkan sifat, yaitu roji' dan juga ba'in. Roji' meliputi talak 1 dan juga talak 2. Ba'in, talak yang dilakukan Ben kubro, yaitu talak yang dilakukan suami kepada istri untuk ketiga kalinya. Apabila talak ini sudah dijatuhkan, maka suami tidak boleh rujuk dan tidak boleh menikah lagi sebelum istrinya menikah kembali dengan laki-laki lain dan sudah dicampuri, kemudian diceraikan oleh suami keduanya. Bain sugro, talak yang sudah tidak boleh dirujuk kembali. Hanya saja mantan istri tersebut bisa dinikahi kembali dengan akad serta mas kawin baru. Dalam hitungan talak, menurut Imam Maliki, Imam Syafi'i, dan juga Imam Hambali, ketiga pendapat mazhab tersebut memiliki pendapat yang sama, yaitu yang pertama, seorang suami yang menceraikan istrinya kemudian tidak dirujuknya pada masa iddah, jika suami itu ingin merujuk kembali dengan mantan istrinya, harus dengan akad baru dan juga mahar baru. Adapun jumlah talak suami hanya punya kesempatan talak sebagaimana yang tersisa seperti dahulu. Kemudian yang kedua, seorang suami yang menceraikan istrinya, suami itu tidak merujuknya pada masa iddahnya. Setelah habis masa iddahnya, mantan istrinya itu menikah dengan laki-laki lain, kemudian menceraikannya. Lalu suami pertama menikah kembali dengan mantan istrinya. Adapun jumlah talak suami hanya punya kesempatan talak sebagaimana yang tersisa dahulu. Setelah memahami tentang talak, pasti kalian telah mendengar tentang talak roji, yaitu talak yang bisa dirujuk kembali dengan alasan masih talak pertama dan talak kedua. Nah, sebetulnya apa sih rujuk itu? Jadi, rujuk merupakan kembalinya seorang suami kepada istrinya dalam masa iddah dan dengan ucapan tertentu tanpa adanya akad yang baru. Dan inilah yang dilakukan selama talaknya masih talak pertama dan talak kedua. Kemudian terdapat dua tata cara rujuk, yaitu dengan perkataan dan dengan perbuatan. Seorang suami merujuk istrinya dengan tertalak roji bisa dengan melafazkan atau perkataan, baik dengan lafaz yang jelas atau sharih, sebagaimana seorang suami mengatakan kepada istrinya yang tertalak, roja, tuki, yang artinya aku merujuk engkau, maupun dengan sindiran atau kinayah, sebagaimana seorang suami mengatakan kepada istrinya yang tertalak roji dengan mengucapkan zawajtuki, yang artinya aku kawini engkau. Diperbolehkan juga merujuk istri dengan menggunakan lafaz lain bahasa Arab meskipun seseorang itu mahir menggunakan bahasa Arab. Yang kedua yaitu dengan perbuatan.
Para ulama berbeda pendapat mengenai keabsahan seorang suami yang hendak merujuk istrinya yang tertalak roji dengan perbuatan. Ada yang memperbolehkan atau mengesahkan rujuknya, ada yang mengesahkan namun disertai dengan niat, dan ada pula yang sama sekali tidak mengesahkan rujuk dengan perbuatan. Harus dengan melafazkannya baik dengan lafaz yang sharih yang jelas maupun kinayah, yaitu sindiran. Dalam contoh kasus nyata dalam kehidupan, bisa kita contohkan jika seorang suami telah memberikan talak 3 kepada istrinya, dan kemudian ia ingin rujuk kembali dengan istrinya dengan alasan khilaf. Nah, bagaimana jika waktu mengucapkan talak 3 kepada istrinya tidak ada saksi yang mendengar? Nah, maka dengan apa yang sudah kita pelajari tadi, bahwa jika seorang suami telah menjatuhkan talak yang ketiga kepada istrinya, maka perempuan itu atau istrinya itu tidak halal lagi baginya untuk mengawininya sebelum perempuan itu atau seorang istri itu kawin dengan laki-laki lain. Jadi maksudnya ialah jika sudah talak 3, maka perlu yang adanya muhalil untuk membolehkan kawin kembali antara pasangan suami istri pertama. Lalu jika pasangan suami istri ini bercerai, maka barulah pasangan suami istri semula dapat kawin kembali. Dan ini masuk kepada kategori tubain kubro. Namun talak yang dijatuhkan di luar hukum pengadilan agama itu hanya sah secara hukum agama. Sehingga walaupun tidak ada saksi saat suami menjatuhkan talak ketiga ke istrinya, maka talak 3 tersebut sudah sah menurut hukum agama Islam.